Dari point of view polisi sendiri, dari proses penyidikan dan lain sebagainya, udah ketahuan belum sih siapa yang kemudian diduga memiliki narasi ini gitu? Boleh di-spill dikit, Bang? Tapi kalau memang dari segi keterangan BAP yang bersangkutan itu, saya melihat dia itu terafiliasi dengan salah satu orang-orang politik. Lantas Bang, kalau dari mata hukum sendiri nih, gimana sih masyarakat ini bisa membedakan antara kritik politik kah, kemudian juga satir, kadang kan juga sekarang banyak konten-konten satir atau di media sosial, atau dark jokes gitu di media sosial, malah juga ada yang mengarah ke fitnah gitu. Gimana masyarakat tuh bisa mengantisipasi konten-konten seperti ini? Atau at least membedakan lah ya. Kritik itu bukan pidana, karena di RUU KUHP terbaru ini mengatakan kritikan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana penjara. Itu sudah tegas. Makanya RUU KUHP ini mengatur hal tentang dekriminalisasi, artinya yang dahulunya itu menghukum seorang, sekarang lebih memanusiakan manusia ataupun lebih banyak untuk restoratif justice. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang dianggap seperti tadi mencemarkan nama baik, menghina, fitnah, dan lain-lainnya. Jadi bagaimana kita mengetahui antara meme yang memang itu pidana atau bukan, tergantung daripada mens rea daripada si pelaku ini. Mens rea itu niat dia ini. Apakah dia memiliki niat jahat, memang sengaja untuk menghancurkan reputasi orang, ya kan? Apakah memang dia, kalau memang baru sekali aja kan nggak mungkin juga kan ujuk-ujuk kita. Tapi kalau memang dia sudah berulang kali, berarti kan ada sesuatu hal yang memang dia benci ataupun niatkan, dia tidak menginginkan nih orang kan gitu, sehingga harus hancur nih. Kita juga kan nggak ujuk-ujuk juga Bang Wiki melaporkan orang karena sekali posting terus kita lapor polisi, enggak. Mungkin bisa aja dia terikut karena viral di posting dia kan gitu. Ini kita lihat melaporkan ini karena dia sudah berulang kali nih memposting. Ada kontinuitas dari narasi yang kemudian dibangun sama si pelaku ini ya. Dan memang perbuatan dia itu sehingga dia ditangkap dan ditahan sekarang. Gitu loh, akibat perbuatan dia sendiri. Makanya saya bilang ke hakimnya, yang mulia, dia ini memposting tentang saya bukan hanya satu kali ini, berkali-kali. Ya, tapi soal proses penegakan hukum sendiri, tentunya dari Abang sendiri sebagai praktisi hukum lah ya, apakah ini kemudian menjadi sebuah proses yang sudah proporsional atau khawatirnya ini menjadi over penalization kepada warga gitu? Atau mungkin restoratif justice sebenarnya bisa diterapkan di sini nih Bang? Restoratif justice bisa diterapkan tergantung kepada para pihak. Kalau memang satu pihak itu tidak menginginkan itu, restoratif justice gagal. Karena restoratif justice itu sifatnya hanya anjuran, bukan untuk memaksa harus damai nih kalian, tidak. Karena itu melekat kepada hak masing-masing pihak. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya kasus Undang-Undang ITE ini, apakah mengancam kebebasan demokrasi atau tidak? Saya kira yang namanya demokrasi itu sah-sah saja. Kita berpendapat, tapi kan ada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang untuk tidak menyerang harkat dan martabat kehormatan orang lain. Ya, khususnya undang-undang dasar kita mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, apapun yang kita lakukan kebijakan, baik dari segi dimensi politik maupun hukum, semua itu berlandaskan hukum. Nah, kalau memang dia menghina kita, menyebut dengan kata-kata kasar, ya kan kita juga mengadunya kepada siapa kalau bukan hukum. Kan kita juga butuh perlindungan, bukan hanya orang yang menyerang kita. Apalagi kita nggak kenal apa-apa, tiba-tiba dia merendahkan kita dengan sesuka hatinya. Lantas kita mengadu ke siapa kalau tidak ada hukum? Nah, itulah kita minta keadilan tadi, begitu Bang. Kalau misalnya kita lihat dari proses pembuktian gitu Bang, ini kan kemarin konten digital gitu ya. Untuk proses-prosesnya sendiri gimana sih Bang? Kalau kemarin itu? Iya, proses-prosesnya itu yang pertama ya tentu kita melakukan suatu upaya preemptif ya. Ini kalau bisa dihapuskan gitu, tapi ini sampai sekarang nggak dihapus sehingga memang karena memang yang bersangkutan tidak hapus tapi masih terus-terusan posting video-video kita, berarti kan ini menantang. Padahal kita sudah berikan kesempatan, sudahlah kita juga nggak mau ribut kan gitu. Tapi karena memang kita lihat rekam jejaknya seperti itu ya, sehingga pada tanggal 30 Juni 2025 yang lalu saya buat laporan polisi di Barreskrim Mabes Polri. Nah, memakan waktu sekitar 6 bulan lah baru yang bersangkutan itu digelar naik dari lidik ke naik sidik,
sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup menetapkan dia tersangka. Habis itu saya minta kepada polisi tolong ditangkap dong. Sehingga ini kemarin juga kasihan juga polisi nyari sampai ke Bondowoso, dikejar mereka, dicari. Ketemulah di Bondowoso, ditangkap. Ternyata orang Bondowoso, jauh juga gitu kan. Sampai ke sana. Tapi dari point of view polisi sendiri, dari proses penyidikan dan sebagainya, udah ketahuan belum sih siapa yang kemudian diduga memiliki narasi ini gitu? Boleh di-spill dikit, Bang? Tapi kalau memang dari segi keterangan BAP yang bersangkutan itu, saya melihat dia itu terafiliasi dengan salah satu orang-orang politik. Berarti ini yang tapi nyerang dia, lawan politik lah ya, Bang ya? Tapi dia tidak terang-terangan. Dia belum siapa. mau ngasih tahu. Iya, tapi kita lihat dari pengikut dia, ya kan, dari siapa yang dia ikuti, kita udah tahu kemana arahnya. Makanya saya lihat ini sudah murni kasus politik. Karena menyerang pribadi seseorang yang memang mereka target-targetkan nih, ini harus dihancurkan nih nama baiknya ini harus dijatuhin nih gitu. Ya, tapi menariknya adalah terkait dengan kasus ini dari masyarakatnya sendiri bisa kemudian tahu lah ya batasan dari sebuah konten media sosial itu mana yang bisa dikategorikan sebagai fitnah, menjatuhkan nama baik seorang dan lain sebagainya, ataupun mungkin hanya kritikan lah ya. Tapi dari point of view masyarakat sendiri jika kemudian menjadi objek yang kemudian merasa diserang bisa melakukan pelaporan dan ada tindakan hukum ataupun ada konsekuensi hukum yang dapat menindak pihak yang merugikan kita gitu ya. Artinya secara komprehensif dari berbagai macam pihak bisa mempelajari lah kurang lebih lah ya. Bisa ngebedain juga mana sih kita kalau misalnya mau bikin konten mana saja yang apa ya kayak disensor gitu ya? Disensor lah atau enggak ya seenggak-enggaknya kita tidak menyinggung beberapa pihak yang bisa merugikan kita juga di intinya. Iya ya. Tapi ini kalau ngomongin soal bagaimana kita bersosial media ataupun mungkin apa namanya ya membuat konten lah ya, mengapa ini kemudian menjadi satu hal yang quote unquote menjadi platform yang abu-abu gitu? Karena memang dari masyarakatnya sendiri memang tidak tahu atau memang nggak ada aturan yang jelas mengatur itu ataupun memang ya nggak harus diatur juga sih karena kan itu memang ada kebebasan berekspresi juga nggak sih Mas? Ya. Tapi ini bisa dipahami nggak sih terkait dengan hal ini? Artinya boleh kita kemudian memahami ini ataupun memaklumi lah gitu. Kalau kebebasan berekspresi saya dukung itu, tapi kebebasan itu undang-undang mengatur batasan-batasan itu, itulah namanya rule of law. Dan ada rambu-rambu yang memang harus kita laksanakan atau tidak. Berpendapat kan semua orang kritik dia di demo, dia di DPR sana nggak ada persoalan. Tapi kalau memang suatu kita katakanlah kritikan ataupun tuduhan itu sifatnya fitnah, seperti kasus ijazah Jokowi kita contohnya kan gitu, dituduh palsu itu kan sudah jatuhnya fitnah. Padahal dia mengatakan ini adalah penelitian gitu. Semua orang sah saja mengatakan itu penelitian, tapi Anda telah menghakimi orang. Itu yang menjadi persoalannya. Makanya undang-undang juga memproteksi itu, kalaupun kita ingin menuduh sesuatu, sebutlah dengan kata asas praduga tidak bersalah ataupun dugaan. Saya menduga itu palsu. Itu kan masih abu-abu kan gitu. Tapi kalau dibilang itu palsu katanya, kan wajib kita tanya dong. Coba buktikan palsunya di mana. Oke, nah Bang kita balik ke meme yang tadi nih. Daripada kita ngomongin ijazah Jokowi akhirnya. Walaupun itu satu bahasan yang seru juga sih. Seru tapi juga. Oke, kita balik ke meme. Nah tadi kan Bang Vita juga ngomong, itu tuh ditonton sama 500.000 orang, bahkan 1,5 juta orang Indonesia nonton gitu. Ini kan juga banyak yang menyebarkan meme tersebut tanpa juga mengecek fakta. Menurut Abang, yang nyebarin ini kan juga mereka nggak tahu nih. Mereka juga bisa dipidana atau nggak? Saya tidak sebarkan yang menyebarkan itu karena saya melaporkan sumbernya. Karena saya menganggap mereka ini adalah korban. Akibat ketidakcermatan mereka dalam memfilter suatu konten-konten dan informasi yang tidak benar. Makanya saya bilang masyarakat juga harus melek hukum, harus bisa memfilterisasi mana yang layak, konten yang memang benar-benar konten, atau memang konten-konten yang memang menyerang harkat pribadi seseorang. Nah kalau saya laporin bisa ratusan ribu orang saya laporin. Makanya itu. Jadi bisa penuh penjara kan gitu. Makanya di mana sumbernya itu yang saya kejar gitu. Sehingga ditangkaplah ini terdakwa AS ini, dan sekarang seterusnya sudah menjadi terdakwa.
Oke. Soal literasi digital juga menurut Abang gimana sih? Literasi digital yang juga harus disadari mengenai aturan main ataupun hukum yang mengatur itu gitu ya. Kalau itu kemudian diketahui secara lengkap gitu ya, masyarakat kemudian jadi tahu batasan-batasan mana aja, kemudian juga mereka well literated lah ya. Nah soal ini sejauh ini di masyarakat Indonesia menurut Bang Wita sendiri gimana sih? Literasi digitalnya? Saya melihat pertama memang saya harus koreksi juga Komdigi ya. Kurangnya mereka sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan kita. Harusnya Komdigi yang lebih berperan serta dan penuh setiap hari memberitahukan pasal ini begini loh kan gitu. Jadi di media sosial itu kan saya belum melihat seperti di Facebook, di Twitter tidak ada kita lihat di situ seperti iklan, ini pasal 27 melanggar ini dapat berpotensi ini. Harusnya kan itu Komdigi memang aktif. Sehingga orang juga melihat apa-apa sih, orang kan hanya tahu baca pasal tapi dia tidak mengerti unsurnya apa saja. Isi pasalnya sehingga bagi kalau ini bisa nggak ini, itulah namanya. Ada semacam simplifikasi ataupun pembumian dari istilah hukum yang kayaknya kalau masyarakat baca langsung kayak ribet banget gitu, nggak paham gitu. Karena hukum itu tidak bisa kita berdalih tidak tahu hukum. Semua orang harus dianggap mengerti hukum. Persoalannya kan begitu. Oh saya nggak ngerti hukum, ternyata ada loh pasal itu. Hukum tidak mengatur itu. Jadi hukum setelah dia diundangkan masyarakat harus tunduk dan patuh pada hukum itu. Nah makanya kelemahan kita adalah kurangnya sosialisasi daripada Komdigi untuk menjelaskan terkait dengan undang-undang yang memang telah disahkan oleh DPR RI ataupun telah diundangkan, dan seharusnya menjelaskannya itu bukan secara keseluruhan tapi poin per poin, pasal per pasal. Contohnya kayak di media sosial pasal 27 ayat 3 ataupun ayat 4, pasal 45-nya terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan dilarang, sebutkan kenapa, kan gitu. Jadi orang juga kan hati-hati. Tapi karena memang orang lihat di sini, oh ini dia ada meme-meme kok, tapi nggak diblokir ya sama Komdigi kan gitu. Harusnya kan meme itu diblokir dong atau di take down sama Komdigi. Sehingga orang sebar-sebarkan dan lain-lain, yang rugi siapa? Yang orang menyebarkan juga, karena pasal 27 Undang-Undang ITE itu yang menyebarkan juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena itu masuk kategori mendistribusikan. Nah ini masukan juga buat pemerintah, walaupun kita dukung penuh pemerintah, tapi kan kesalahan itu harus diperbaiki gitu. Bukan malah dibiarkan sehingga yang menjadi korban itu masyarakat awam seperti itu. Oke.